Saya seorang perawat. Lah. PNS itu menantu idaman loh. Tips dan trik biar lulus CPNS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pesan Podcast Santriwati. Tepuk tangan dulu dong. Wih, bentar. Stop. Ini kayaknya penonton kita lebih dari satu ya nih. Yang kayak biasanya itu cuma satu tepuk tangan. Ini lebih nih. Apa Kita benar coba ya? satu kali lagi. Oke, tepuk tangannya mana penonton? Ayo teriak. Santai bos, santai. Ya, saya tahu kalian bersemangat pada kali ini, tapi santai aja ya, santai. Oke, karena ini penontonnya udah menggelegar di seluruh studio Posan ini ya. Jadi kita juga bintang tamu kita pada malam ini nggak kalah seru ya dari bintang tamu yang lainnya. Dan ini beda dari yang beda. Kenapa kok beda? Kenapa? Iya, karena tuh bintang tamu pada sebelumnya itu masih remaja-remaja, masih kayak sekolah gitu. Tapi ini kayaknya enggak. Iya apa benar? Bisa jadi. Bisa jadi. Ini kita mau bahas apa kayaknya Mbak Datut? Sebelum itu kita perkenalan dong. Iya, perkenalan. Iya. Belum perkenalan ya tadi Iya, ya? Oke. jadi Bu Ayu ini kira-kira bukan umur sih ya. Kira-kira udah masih remaja kuliah apa udah lulus atau Menurut Mbak Datut gimana? kalau menurut saya itu tuh seperti anak kuliah yang baru lulus gitu. Apakah benar? Masa sih? Iya. Enggak. Kalau salah, saya ibu-ibu anak satu kebetulan. ya. Wih, ibu-ibu anak satu guys. Ternyata saya salah duga. Jangan Ternyata grogi gitu dong Mbak Datut. Iya, soalnya tuh kayak sama ibu-ibu anak satu ini agak Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Iya. Karena ini agak beda dan udah dewasa. Ternyata bocil seperti saya mempodcast ibu-ibu yang sudah dewasa yang pastinya udah lebih ngerti daripada saya. Benar apa benar? Benar. Maaf ya Mik. Oke. Jadi Bu Ayu ini sekarang udah punya anak satu nih. Berarti udah punya suami. Alhamdulillah satu. Oh satu, alhamdulillah. Pengen dua atau Bu Ayu? Enggak, udah punya anak satu, udah punya suami. Satu. Terus profesinya Bu Ayu sekarang jadi apa? Kebetulan saya seorang perawat di salah satu puskesmas di Kabupaten Blitar. Oh, Masya Allah perawat nih. Di salah satu puskesmas di Kabupaten Blitar. Oh, Masya Allah perawat nih guys. Di sana penonton ada yang pengen jadi perawat nggak? Penontonnya Kalau Mbak Datut sendiri cita-citanya mau jadi apa? Masya Allah saya Masya ingin Allah. menjadi menjadi apa? Anak kebanggaan orang tua? Enggak. Apa ingin jadi istri yang soleha? Masya Allah. Mending Bu Ayu lihat podcast sebelumnya saya ingin jadi apa. iya. Karena Nanti tak lihatnya lagi iya, ya. karena podcast kita sudah membahas saya. Oke, jadi kita lanjut nih. Oke, jadi kan ini Bu Ayu udah perawat, udah punya anak satu. Lah, Bu Ayu ini tuh kisahnya jadi perawat itu pastinya banyak ya. Sebetulnya iya. Sebetulnya iya, emang iya. Oke, jadi Bu Ayu ini sebelum jadi perawat ini, Bu Ayu asalnya dari mana sih nih? Kalau saya sendiri asalnya dari Malang. Oh, dari Malang, terus sekarang jadi perawat di Blitar. Soalnya ikut suami. Oh, ikut Mbak suami. Datut besok kalau misalnya nikah juga bakalan ikut suami kayaknya. Oh iya tah. Jangan bahas nikah dong Bu Ayu, saya masih anak-anak loh Bu Ayu. Iya. Oke. Iya. Mending kita bahas Bu Ayu aja ya yang udah nikah daripada saya Mau ya. bahas apa dulu ini Mbak Datut? Oke, kita mau bahas ini Bu Ayu. Jadi kan pasti sebelum Bu Ayu jadi perawat Bu Ayu pernah SMA. Iya, jelas kalau itu. Iya jelas. Kalau nggak SMA dulu nggak bakalan bisa kuliah. Kan Mbak bisa Datut. jadi kan SMK bukan SMA Bu Ayu. Iya, kalau dulu saya SMA. Oh SMA, SMA-nya juga di Malang berarti Bu Ayu. Iya, SMA-nya di SMA Negeri 1 Tumpang. Oh, wih, di mana tuh saya tidak tahu. Oke, jadi kalau di SMA gitu ada jurusan perawat gitu Bu Ayu? Nggak ada, dulu jurusannya itu ada 3. Apaan IPA, IPS, dan Matematika? bahasa. Oh bahasa. IPA, IPS, dan bahasa. Kira Kebetulan dulu Bu Ayu sendiri masuk ke jurusan IPA. Oh IPA, perawat itu IPA ya. Kalau IPS sekarang nggak tahu ya gimana sistemnya SMA ada
3 jurusan atau gimana nggak tahu kalau sekarang. Oh, iya. Kalau zaman dulu masih ada 3, IPA, IPS sama bahasa. bahasa. Tapi kayaknya sekarang udah beda nggak sih jurusan SMA Kayaknya itu? beda ya, soalnya kurikulumnya kan juga sekarang kurikulum merdeka ya. Merdeka. Merasa merdeka atau tidak? Iya, Oh, merdeka. iya. Merdeka belajar. Kok kayaknya tertekan gitu ya Tidak, wajahnya ya? tidak tertekan. Dengan kurikulum yang sekarang. Tidak, sangat Oh, tidak. happy sekali. Alhamdulillah. Iya kan bapak kurikulum. Emang ada bapak kurikulum? Nggak ada ya. Oke, jadi dulu tuh Bu Ayu milih jurusan IPA. Terus setelah itu Bu Ayu kuliah ya? Iya, kuliah di mana Bu Ayu? Dulu kuliahnya di Poltekkes Kemenkes Malang. Jadi kebetulan itu salah satu politeknik negeri punyanya Kementerian Kesehatan dan alhamdulillah waktu itu daftar dan lolos. Wih, emang dari dulu memang pengen ke situ gitu Bu Ayu? Sebenarnya dulu itu zaman SMA Bu Ayu merupakan salah satu murid Masya Allah, saya udah tahu ini. Saya Apa? udah tahu apa ini. Apa ini? Murid terpintar. Enggak, murid yang buta arah dan tujuan. Karena nggak tahu mau jadi apa. Jadi dulu pas SMA belum pengen jadi perawat. Belum pengen. Karena nggak tahu mau ngambil apa aja, makanya ikut orang tua. Jadi ambil perawat itu bukan karena keinginan sendiri sebenarnya. Oh, kukira karena sendiri. karena dorongan dari orang tua. Oh, jadi sebenarnya Bu Ayu nggak punya niatan untuk kuliah di sana yang Bukannya nggak punya niatan sih, nggak ada pandangan belas. nggak ada pandangan mau nantinya mau jadi apa Iya. gitu ya? Iya, mau jadi apa itu burem abu-abu gitu loh di depan. Sepertinya saya juga masih gitu. Jadi Bu Ayu itu tipe orang yang let it flow. Tahu apa? Mboten. Biarkan mengalir gitu. Oh, biarkan mengalir. Jadi dulu waktu SMA bener-bener nggak tahu mau ambil jurusan apa, semua SNMPTN kan dulu SNMPTN ya, ada UNAS juga dulu. Iya, tuh. UNAS itu nilai matematikanya Bu Ayu malah 4. 4. Iya. Oh, jadi nggak bisa Apa masuk 5 situ. ya? Jadi 5 nggak bisa kayaknya. masuk situ gitu, Bayu. Bisa. Kan waktu itu masuk Poltekkes lewat jalur tulis, bukan jalur jalur rapot tulis. sama bukan jalur UNAS. Oh, jadi apa itu Tes namanya? lagi. Tes lagi. Iya. Oh, jadi lagi. apa itu namanya? Bu Ayu udah kuliah di mana tadi? Poltekkes Kemenkes Malang. Poltekkes Kemenkes Malang. Dulu itu waktu zaman-zaman daftar itu, Iya. lihat pengumuman itu masih ingat bener. Kenapa itu, Bu Ayu? Dulu itu nggak ada yang namanya Android, HP. Oh, nggak punya HP, Bu ada. Ayu? Nggak ada internetnya. Internet itu harus ke warnet. Kamu pernah ke warnet apa belum? Alhamdulillah belum pernah. Dulu itu Sekarang itu zaman-zamannya udah warnet. canggih. Heeh, dulu itu warnet berpetak-petak. Oh, jadi Dan banyak sempit, ya itu. banyak. Kalau sekarang kan nggak ada ya warnet Iya, ya nggak kayaknya. ada. Kalau dulu lihat pengumuman apa namanya kelulusan Poltekkes, hasilnya itu berdua di warnet sama ayah. Oh, ayahku saya kira ayah. Ayah. Iya. Ayahnya Bu Ayu. Sedangkan ayahnya Bu Ayu ukurannya big. Jadi di warnet itu jam sempit. Tapi Tidak expect yang saya. paling semangat dan paling bahagia ketika Bu Ayu lolos Poltekkes itu adalah ayah. Wih. Tepuk tangan dulu. Iya, tepuk tangan dulu dong ini. Ini malah yang nyuruh tepuk tangan malah apa tuh bintang tamunya. Harusnya tuh hostnya ini peka ya. Walaupun buta arah ya, buta arah dan tujuan ketika diarahkan oleh orang tua, Bu Ayu sebisa mungkin melakukan yang terbaik untuk membanggakan mereka. Wih, patut ditiru ini. Ya bangga, iyalah. Ya bangga teman-teman. Iya, apa yang iya? Makanya untuk anak-anak SMA yang saat ini sudah di pertengahan mau ambil jurusan kuliah, kalau Ya. misalnya kalian buta arah dan tujuan, mending turuti kata orang tua aja. Tapi kalau misalnya memang kalian punya keinginan sendiri, genggam erat-erat keinginannya kalian. Karena ketika kalian nanti diarahkan sama orang tua dan tidak sesuai dengan keinginannya kalian, malah nanti putus di tengah jalan. Kan eman-eman duitnya Iya, gitu loh. benar banget. Karena bayar kuliah itu tidak murah. Iya. Karena pakai uang, bukan pakai daun. Ingat itu ya. Iya, ingat itu ya, ingat itu Kalau Mbak pesan- Datut pengen
Jangan Apa? ditanya. Oh, jangan Saya masih anak kecil. Anak sekecil Datut. Enggak lah, iya. Oke, jadi Bu Ayu tadi kisahnya setelah SMA ngambil jurusan IPA terus kuliah di Poltekkes Kemenkes Malang. Iya, maaf harus dikte ya teman-teman karena ini agak lupaan. Oke, jadi setelah Bu Ayu kuliah ini udah menekuni di bidangnya juga. Terus Bu Ayu ini setelah itu kalau di kuliah di situ emang harus jadi perawat gitu ta Bu Ayu? Enggak juga sih, ada temannya Bu Ayu yang kerja di lab, ada yang lab. jadi pramugara. Bisa tak? Bisa ternyata. Jurusannya Pak? Terus Jurusannya juga ada yang lulus kuliah terus masuk ke KAI. apaan itu Bu Ayu? Itu loh PT KAI. Oh iya iya. Kereta api itu loh. Iya saya tahu. Jadi perawat di sana juga ada. Oh jadi perawat. Oh, Terus ada yang daftar polisi, jadi perawat polisi juga ada. oh gitu. Jadi kalau misalnya perawat itu kalau rezekinya di perawat ya di perawat aja. Oh, Tapi kalau rezekinya nggak di situ ya pasti dia akan mencari jalannya sendiri. oh iya. Jadi jalannya Bu Ayu jadi perawat di Iya, salah satu kebetulan, puskesmas. kebetulan jadi Kebetulan. Kalau Bu Ayu mau jadi perawat di mana itu Bu Ayu? Kan sekarang sudah. Enggak, kalau bisa apa namanya kalau Bu Ayu punya impian Bu Ayu pengen jadi perawat di mana itu Bu Ayu? Gimana maksudnya? Maksudnya kan sekarang Bu Ayu apa itu namanya? Gimana maksudnya ini? Gini loh, kan sekarang Bu Ayu kan udah jadi perawat nih di Puskesmas. Tapi dulu Bu Ayu punya nggak sih pengen jadi perawat kayak teman-temannya nih Bu Ayu tadi loh? Pengen jadi perawat di apa tuh namanya kepolisian di Kalau dulu pramugara. itu setelah lulus dari keperawatan pasti kita melewati masa di mana mencari kerja ya. Oh ya. Nah, kalau mencari kerja itu terutama di bidang perawat, jujur banyak sekali lowongannya. Oh, Asalkan banyak. kita mau berusaha untuk mendaftar dan berusaha untuk menekuni di bidang itu. Oh. Tapi jangan heran kalau Kenapa itu? misalnya gajinya perawat itu juga banyak yang tidak memenuhi kriteria, banyak yang cuma berapa ratus gitu. Oh. Jadi perawat itu juga pegawai negeri ya Bu Ayu? Perawat itu ada macam-macam. Oh, ada macam-macam. Ada yang swasta, ada yang negeri. Kalau perawat swasta magang itu ada yang kalau di rumah sakit besar ada yang gajinya besar, tapi kalau misalnya ada yang di rumah sakit yang lumayan Kecil. ya gajinya nggak seberapa, terutama lagi kalau misalnya ada yang magang, entah itu di puskesmas, entah itu di manapun itu, biasanya gajinya juga nggak terlalu banyak. Oke, Bu Ayu ini termasuk perawat apa itu tadi? Ya tuh perawat Iya, tuh. perawat. Perawat yang swasta apa yang perawat yang negeri nih Bu Ayu? Kalau Bu Ayu awalnya dulu jelas mengalami masa-masa perawat swasta. Oh, sebelum jadi ke negeri. Jadi sebelum daftar PNS itu jelas Bu Ayu ke swasta dulu. Oh, ke swasta dulu, setelah itu daftar PNS jadinya ke negeri. ya bener lah ya, daftar PNS jadinya ke negeri ya. Oke Bu Ayu, tadi kan Bu Ayu udah jadi apa tuh namanya memilih Perawat. untuk jadi perawat, terus memilih untuk jadi pegawai negeri alias PNS. Iya. Lah, PNS itu menantu idaman loh katanya netizen. iya tak. Oh, jadi menantu Iya idaman loh, itu katanya PNS. netizen. Oh gitu ya. Sebenarnya menantu idaman itu terlihat dari akhlaknya ya, bukan Iya. jabatannya ya. Bener sekali, dari akhlak bukan jabatan. Oke, jadi kan sebelum jadi PNS pasti kita menemui masa-masa kita jadi CPNS. Bener gak sih Bu Ayu? Oke, benar sekali. Oke, jadi ini nih yang ditunggu-tunggu penonton. Tips dan trik biar lulus CPNS. Oke Bu Ayu, gimana tuh Yang caranya? pertama adalah minta doa kepada kedua orang tua Oh, iya. sebelum kalian mensubmit pendaftarannya. Oh. Yang jelas itu kan soalnya tahapan PNS, CPNS itu banyak ya, mulai dari seleksi administrasi dan sebagainya. Lah, sebelum kalian mensubmit pendaftarannya, berdoa dulu, minta doa restu kepada orang tua agar apa? Agar seleksi berkasnya kalian itu bisa lancar. Oke, jadi yang pertama tadi minta doa orang tua. Terus yang kedua apa ini Bu Ayu? Yang kedua, jangan lupa untuk belajar. Oh, belajar teman-teman. Ya, belajar. Kalau kita mau seleksi
ya belajar dulu biar keterima. Kalau Bu Ayu Bener nggak dulu tuh? belajarnya itu nggak lewat bimbel sih, tapi lebih ke ikut join ke grup Telegram. Oh, Jadi dulu Telegram. itu di grup Telegram banyak sekali contoh-contoh soal pembelajaran tentang materinya CPNS. Jadi belajarnya dari itu. Oh, jadi bukan dari bimbel online ya kalau Iya. buat Bu Ayu. Jadi Bu Ayu lewat Telegram yang soal-soal yang apa Ikut namanya? grup-grup gitu Oh loh. ya, oh ikut grup-grup. Nah, di grup itu nanti share-share beberapa soal-soal materi tentang CPNS dan itu yang Bu Ayu Oh pelajari. iya, jadi kita bisa saling sharing ya di grup itu. Iya, benar sekali. Benar sharing. sekali. Oke, yang ketiga apa nih Bayu? Yang ketiga tadi kan sudah doa kepada Ya, doa orang orang tua. tua. Yang kedua tadi apa? Sharing-sharing Itu di belajar, ikut- jangan ya lupa belajar. belajar. Ya Allah, belajar. Yang ketiga jangan lupa kalau misalnya rezeki itu gak kemana. Jadi kalian harus banyak-banyak berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah karena rezeki apa? itu tidak kemana. Iya, karena apa? Dulu itu Bu Ayu tahapan CPNS zamannya Bu Ayu itu ada SKB, sama SKD. Kalau SKD. SKB itu tentang pengetahuan-pengetahuan dasar logika gitu. Kalau Ya. SKD apa kebalik ya? Oh, mungkin tidak tahu saya. Karena sudah 2 tahun yang lalu Iya, jadi lupa ya. Pokoknya yang SKD dan SKB. Kalau SKD itu kemampuan dasar, Ya. SKB kemampuan bidang. Oh. Nah, dulu Bu Ayu SKD-nya itu peringkat 9, jadi peringkat bawah sendiri dari yang keterima. Oh, jadi peringkat bawah sendiri. Kebutuhan formasi kan 3. Terus untuk lolos di tahap SKD itu dibutuhkan 3 kali formasi, kan berarti 9 orang untuk lolos ke tahap ujian selanjutnya. Yang Lah itu Bu Ayu terakhir. sendiri peringkat terakhir yang Tapi nggak dibutuhkan apa-apa. 9, yang Bu Ayu peringkat 9 itu Tapi kan masih termasuk yang dibutuhkan ya Bu Ayu. masih, Iya, alhamdulillah masih banget lolos itu. untuk masuk ke tes selanjutnya. Iya. Nah, tes selanjutnya itu SKB. Heeh. Karena waktu itu alhamdulillahnya Bu Ayu berdoa ya kepada Allah ya. Ya Bu Ayu. Dan berkat doa dari kedua orang tua, jadi Bu Ayu bejo lah intine. Masya Allah. Jadi Lulus itu Bu Ayu. Jadi ketika SKD peringkat 9, SKB Peringkat apa? apa Peringkat Apa 9. tadi kok tiba-tiba ngeblank. SKD tadi kan peringkat 9. Ya, heeh. Terus SKB-nya kan peringkat 1. Oh, peringkat 1. Iya. Masya Allah. Karena itu tadi, karena bantuan dari doanya kedua orang tua Iya, dan Masya juga Allah. ikhtiarnya kita sendiri dalam berusaha. Bener Karena banget SKD-nya peringkat 9, SKB-nya peringkat 1, sedangkan SKD ini bobotnya cuma 40%. Jadi ya jelas hasil akhirnya Bu Ayu langsung wut peringkat 1 gitu ceritanya. Oke, Bu. Dan sekarang itu sepertinya CPNS-an nggak ada ya yang nyogok-nyogok. Oh, Karena Emang ada toh Bu Ayu CPS apa tadi? Ya jangan bener. CPNS yang nyogok itu ada Bu Ayu. kalau zamannya Bu Ayu sendiri kurang tahu ya. Pokok intinya kalau zamannya Bu Ayu dulu, Bu Ayu gak nyogok. Oh. Entah di belakang itu ada yang nyogok atau apa, Bu Ayu jujur tidak tahu. Oke, jadi tanpa sepengetahuan kita mungkin ada ya. Nah itu nggak tahu Ya lagi itu kita nggak tahu juga. Jadi itu kan ada yang benar-benar dari ikhtiar kita sendiri, dari yang lainnya. Gitu kan kita nggak tahu ya Bu Ayu. Iya. Iya. Pokok Oke. kalau zamannya Bu Ayu dalam menjalani dulu kayak bejo ini. Masya Allah. Karena doanya orang tua tadi loh. Mm-mm. Tapi ada beberapa dulu itu saudaranya Bu Ayu yang ketipu. Ketipu. Iya, ketipu. Jadi dia itu bayar beberapa uang ke suatu oknum tapi sampai Iya. sekarang belum jadi. Ya Allah, itu Iya. bahaya Makanya juga ya. kalian juga harus hati-hati kalau misalnya ada yang menawarkan sesuatu hal yang tidak pada jalan yang sebenarnya. Oh. Takutnya ya itu tadi ketipu atau gimana, karena zaman sekarang kayaknya sudah
Tersistem. Jadi ketika ujian langsung keluar lewat komputer gitu. Oke, jadi kalau sekarang CPNS-nya itu udah beda mungkin ya daripada yang dulu Bu Ayu. Iya. Iya, jadi kita itu kalau kita benar-benar ikhtiar dalam menjalani sesuatu pasti hasilnya juga bakalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kayak Bu Ayu nih, ikhtiar dalam menjalani sesuatu contohnya. Ya nggak Bu Ayu? Oke, jadi ini udah cara-cara terakhir, tips terakhir CPNS ya Bu Ayu. Terus sampai akhirnya Bu Ayu bisa lolos di CPNS dengan ikhtiar Bu Ayu dan doa orang tua pastinya. Oke Bu Ayu, kita udah di penghujung acara ini Bu Ayu, karena tadi udah bahas-bahas tentang sekolahnya Bu Ayu, terus kuliahnya Bu Ayu di mana, jadi perawat, sampai gimana caranya bisa lulus CPNS. Iya, tapi yang sekarang kayaknya lebih sulit Oke. persaingannya dibanding zamannya Bu Ayu dulu. Sekarang itu lagi marak-maraknya materai itu. Materai. Jadi kalau zamannya Bu Ayu materai dulu pakai materai tempel biasa. Kalau sekarang itu materai. Jadi- Ada beberapa orang itu yang sudah beli berpuluh-puluh ternyata tidak bisa dibubuhkan seperti itu. Ya doakan aja ya yang sekarang lagi menjalani CPNS, karena sekarang lagi marak-maraknya, semoga diberikan Lancaran dan kemudahan. Iya, amin gak penonton? Amin. Oke, jadi terima kasih nih ya Bu Ayu, sedikit ceritanya dari Bu Ayu yang mulai dari awal hingga akhir yang sudah dilihat oleh penonton. Pastinya kalian gak boleh nyekip karena ini ada tips dan triknya ya. Oke Bu Ayu, jadi terima kasih ya Bu Ayu karena sudah meluangkan waktunya untuk ngomong-ngomong mengiming-iming di posan ini. Oke, sama ya Mbak Datu. Iya, oke teman-teman, kita udah di penghujung acara. Terima kasih atas perhatian teman-teman karena udah mau nonton video ini. Jadi jangan lupa kalian subscribe, like dan komen. Kalian mau jadi bintang tamu kan bisa komen di sini dan jangan lupa like juga. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton. Jumpa lagi di posan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.